Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam ajmain, amma ba'du. Para jamaah salat maghrib rahimahumullah, alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan inayahnya. Pada hari ini Allah masih berikan kesehatan pada kita sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yakni sholat maghrib berjamaah dirangkai dengan belajar ilmu faraid. Semoga langkah para jamaah dari rumah menuju masjid ini berdiamnya ditulis sebagai ibadah dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, kita masuk ahli waris laki-laki dan perempuan. Sebelum saya teruskan ini, beberapa hari yang lalu saya sempat ditelepon oleh teman-teman, tapi ini masih ada kaitan dengan soal waris. Waris itu memang problem pasti kita temui. Pasti kita temui. Kenapa? Kita pasti meninggalkan harta. Kita pasti meninggalkan ahli waris. Jadi ilmu faraid itu saking pentingnya sampai masuk fardu kifayah. Saking pentingnya itu. Nah, lalu persoalannya ini kan menyangkut kebutuhan keluarga. Jadi dia bertanya, pada saat dia punya saudara 5 laki-laki, lalu saudara tertua itu meninggal lebih dahulu daripada kedua orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, sebelum orang tua meninggal itu, ada harta perpantangan anak yang pertama dengan istrinya itu dibalik nama menjadi istrinya tanpa melibatkan orang tuanya. Nah, itu situ persoalan yang muncul. Nah, mestinya siapapun di antara kita, ketika putra putri kita meninggal lebih dulu pada kita punya cucu, mau tidak mau tutup dulu, itu jangan dibuka. Apa tutupnya itu? Bagi warisannya dulu. Kalau soal nggak mau urusan nanti. Yang penting begitu anak kita meninggal, dia meninggalkan harta itu, ibu bapak masih hidup, maka ibunya mendapat 1/6, bapaknya asrobah. Itu diselesaikan dulu, dibawa ke pengadilan, nanti dibuat perjanjian bahwa saya tidak mengambil ini, tak berikan bagian saya ke cucu. Tertutup sudah itu. Artinya apa? Saudara si mati ini nggak bisa gugat lagi. Tapi ini persoalan adalah pada saat putra pertama ini meninggal, harta nggak dibagi, dibiarkan saja. Setelah 5 tahun kemudian, bapaknya ini meninggal. Setahun kemudian nyusul ibunya. 7 tahun setelah kematian putra pertama itu baru ribut.
Sampai adu mengadu ke polisi. Ada penggelapannya. Benar. Tetapi bukan itu persoalannya. Ini kesalahan kita. Kesalahan orang-orang kita semua begitu. Ketika anak kita yang pertama meninggal punya aset, orang tua nggak mau mengambil dengan dalih nggak tega dengan anak, kasihan cucu, kasihan ini. Itu benar, tidak salah. Tetapi yang jadi masalah nggak diambil bagian itu. Kalau mau bagus, selesaikan ini ke pengadilan, tutup dulu. Ditutup bagian ibu seperenam, bapak asobah dengan anak ini selesai berapa bagiannya, lalu dibuat draft, saya tidak mengambil bagian ini, bagian saya kasihkan ke cucu saya, selesai. Karena ini nggak ditutup begitu, digantung saja. Akhirnya apa? Saudara ipar, kakak dari istri suaminya, apa namanya itu? Ya saudara ipar ya. Saudara ipar, istri dari almarhum itu ribut dengan adik, om dengan paman, om dengan keponakan, ribut gara-gara apa? Warisan. Nah, ini persoalan yang terjadi. Lalu muncul lagi karena si anak tadi ini juga membalik nama tanpa izin cucunya tadi, mengadukan lagi, saling mengadu. Si anak ini mengadukan saudara iparnya melakukan penggelapan, si cucu juga mengadukan omnya melakukan penggelapan. Akhirnya apa? Dua-duanya juga salah. Om dengan adik, dengan keponakan ribut. Adik dengan saudara ipar ribut. Akhirnya kan nggak selesai perkara ini. Dan ini terjadi. Makanya dalam kesempatan ini, mohon maaf, bukan kami apa, tapi sekedar antisipasi. Ketika kita punya putra putri sudah meninggal, punya bagian warisan, selesaikan segera. Jangan dibuka. Kalau nggak mau ngambil, nggak tega, silakan itu dibawa ke pengadilan, tutup saja. Bawa bagian saya kasihkan ke cucu saya. Buat pernyataan, nanti ada putusan pengadilan, selesai. Sebanyak itu nggak ada, terbuka sampai kapanpun. Sekarang gimana persoalannya? Menggantung di polisi. Dua-duanya saling adu mengadu. Memang sih karena hartanya banyak. Hartanya banyak banget ya pasti ribut. Kalau kecil enggak. Nah ini persoalan ini yang harus kita antisipasi, jangan sampai nanti kesalahan orang tua yang kita lakukan tidak menyelesaikan masalah, nambah masalah. Sekali lagi, kalau ada kasus begini, jangan berpikir takut dibicarakan orang. Masa teganya bang, mamanya, menantunya dibagi warisannya. Bukan itu persoalannya. Bukan itu. Yang jadi persoalan adalah kalau ini nggak dibagi, muncul kemudian hari anak-anak kita ini ribut gara-gara warisan, siapa salah? Kita yang tidak menyelesaikan dari awal. Karena anak kita ini beda dengan kita. Anak-anak ini karena hidupnya nggak pernah menderita seperti kita, jadi nggak peka enak aja. Tapi kalau kita kan nggak, kita merasa cucu, adik, selesaikan semua. Nah, dengan cara begitu, insya Allah kita ke depan sudah menyelamatkan keluarga kita. Jangan berpikir, masa iya kami enggak, masa iya kami tega, tidak. Tapi ini demi kebaikan bersama. Ini yang kita jaga Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan sampai sepeninggal kita, cucu kita, anak-anak kita ribut soal warisan karena kita salah menerapkan bagian. Barangkali ini yang kemarin diskusi agak panjang. Karena dua-duanya mengadu ke polisi. Itu problem. Jadi karena kesalahan itu. Lalu yang kedua kita masuk materinya.
bagian ahli waris laki-laki dan perempuan. Di dalam ahli waris laki-laki ini, saat ini sudah banyak dikritik oleh beberapa pakar hukum itu. Mereka protes kenapa bagian laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Sebenarnya zaman jahiliyah dulu itu perempuan itu nggak dapat warisan. Sebenarnya begitu zaman jahiliyahnya itu. Perempuan ini ketika bapaknya meninggal, maka ibunya ini jadi pilihan anaknya. Itu zaman jahiliyah. Lalu Islam datang, semua disempurnakan. Makanya tidak boleh seorang anak itu menikahi ibu kandungnya atau ibu mertuanya, walaupun dia sayang, nggak boleh. Beberapa kasus itu kan sering muncul tuh, beberapa kali saya sempat juga ditanyakan berapa orang itu, bagaimana, apakah anak yang lahir hubungan badan itu sah enggak? Anaknya sah, tapi batal pernikahannya. Makanya dalam hukum Islam itu mertua itu tidak batal bersentuhan dengan menantu. Jangan dianggap batal, sampai kapanpun nggak batal. Jadi kalau kita punya menantu bersentuhan nggak batal. Haram mu'abbad dikawini, haram selama-lamanya dikawini. Kembali. Lalu laki-laki yang bagaimana? Semua laki-laki ini umum. Kalau zaman jahiliyah dulu, warisan laki-laki itu baru mendapat bagian kalau sudah akil balik. Akil balik ini, Bapak Ibu, menjadi perbedaan kita. Akil balik menurut hukum Islam, akil balik menurut hukum adat, akil balik menurut hukum positif itu berbeda-beda. Kalau dikatakan akil balik itu dalam versi hukum Islam, itu adalah ketika laki-laki itu sudah keluar keluar spermanya, itu mimpi, itu sudah akil balik namanya. Kalau perempuan sudah menstruasi. Hukum adat, laki-laki dikatakan dewasa kuat gawi, atau pecahnya agori di sini itu laki-laki. Mainnya sama. Hukum positif dikatakan akil balik itu ketika sudah umur 18 tahun. Maka kalau ada orang melakukan tindak pidana atau perbuatan-perbuatan itu umurnya baru 18 tahun ke bawah, itu belum dikenai pidananya, dikembalikan ke orang tuanya. Jadi jangan berbeda, jangan ditafsirkan berbeda. Tetapi ketika hukum bicara hukum Islam itu, ketika orang sudah akil balik itu, semua beban taklifi anak itu udah kena beban hukum, taklif hukum namanya dalam hukum itu. Di mukallaf. Jadi mukallaf itu sudah akil balik. Sekarang tandai 12 tahun maksimal itu usianya. Kembali. Nah, jadi ketika anak ini, laki-laki ini dihitung dari zaman kandungan. Begitu bapaknya meninggal, anak dalam kandungan ini dianggap telah lahir. Yang nggak dihitung, tetap dihitung. Nah, berapa bagiannya? Laki-laki mendapat 2 bagian, perempuan mendapat 1 bagian. Lalu beberapa pakar mulai protes, termasuk juga mantan Menteri Agama Munawar Sajali
itu pernah mau menyamakan warisan itu, faraidnya itu laki-laki dan perempuan mau dibagi sama. Dengan pertimbangan, kata beliau, satu, saat ini yang lebih menjaga orang tua ketika sepuh atau tua adalah anak perempuan. Laki-laki tidak pernah menjaganya. Aduh, tidak layaklah. Mereka mendapat dua bagian. Beberapa pemikir Islam juga begitu semuanya. Saya lihat mereka mau menyamakan persepsi emansipasi wanita. Maka sekarang kan ada aturan-aturan itu, saking mereka ingin menyamakan itu. Sekarang kalau ada perempuan, laki-laki bisa cerai, itu kan berlaku, namanya itu iddah laki-laki. Diberlakukan sekarang itu. Jadi kalau ada orang nikah, diputus pengadilan agama hari ini cerai. Akte cerai sudah keluar. Tetap laki-laki belum boleh menikah sebelum masa iddah berakhir. Itu dari Dirjen Bimas Islam begitu bunyinya. Nah, sekarang perkembangan faraid luar biasa, Bapak Ibu. Jadi perempuan banyak memelihara bapak ibunya, sementara laki-laki tidak pernah. Tapi kan perlu kita ingat, dalam hukum itu kan ada asas keadilan. Ada asas keadilan yang kita perhatikan bersama. Apalagi di daerah Kaltim ini, Kaldurunut, kenapa laki-laki dapat dua bagian? Satu, salah satunya. Ketika mau menikah, laki-laki memberikan mahar. Mahar itu tanggung jawab laki-laki. Walaupun mahar itu nggak ada aturan berapapun, tapi itu adalah kata kiasan. Jadi kenapa mahar itu diberikan, ditanggung laki-laki? Laki-laki ini pemimpin, harus mau mengayomi, mendidik seorang istri, dilambangkan dengan mahar. Jadi mahar ini jangan dianggap suatu pemberian yang nggak ada artinya. Ada. Walaupun maharnya cuma sudah cincin besi, diperbolehkan. Karena apa? Dia tanggung jawab kepada anaknya, kepada istrinya, kepada ibunya, kepada saudaranya. Jadi kalau laki-laki itu, Bapak Ibu, tanggung jawab melindungi istrinya, anaknya, ibunya, saudaranya. Perempuan 4 dilindungi laki-laki ini. Nah, ini persoalannya, sehingga dapat dua bagian. Yang kedua, ketika laki-laki itu mau menikah, di Kaltim ini khususnya itu kan ada namanya jujuran. Berarti dia bayar lagi jujurannya. Jadi wajar kalau dia mendapat bagian 2. Kenapa? Tanggung jawabnya. Seorang suami, seorang bapak, itu tanggung jawabnya kepada putra-putrinya itu kalau anak perempuan itu sampai anak ini menikah. Sampai putrinya menikah baru lepas tanggung jawabnya. Tapi kalau laki-laki tidak. Begitu akil balik selesai tanggung jawabnya itu. Dosanya ditanggung sendiri. Apapun selesai, sudah selesai akil balik itu. Perempuan tidak.
tetap tanggung oleh ayahnya sampai dia menikah. Sehingga wajar dia berdua bagian itu. Banyak para orientalis itu mengatakan Islam tidak adil, ini tidak adil. Ya, karena dia nggak memahami dari sisi tanggung jawab laki-laki itu. Dia melihat dari sisi yang lain. Dari sisi apa? Ibunya saat sakit yang melihara anak perempuan. Dari sisi lainnya masih banyak lagi pertimbangan hukum Islam itu. Itu persoalannya. Banyak teman-teman kita kadang-kadang ingin menyetarakan bagian. Enggak apa-apa. Silakan saja. Dalam fardhu kan muamalah. Enggak ada aturan baku yang melarang pembagian laki-laki sama dengan perempuan. Enggak ada terlarang. Ini kan soal aturan saja. Kapan terjadi? Kalau terjadi sengketa di pengadilan. Tapi kalau mau dibagi rata nggak apa-apa, itu persoalan lain. Silakan saja dibagi. Yang penting jangan ribut. Kan itu kuncinya Bapak Ibu. Kenapa ribut? Karena nggak tahu, tidak tahu apa dasarnya, tidak tahu ini itu, lalu dia ribut. Laki-laki mendapat dua bagian itu. Nah, siapa laki-laki itu? Yang dapat laki-laki itu yang pertama ayah, ya. Jadi yang pertama itu ayah, anak laki-laki, cucu dari laki-laki ke bawah. Itu dapat bagian. Di yang paling repot itu membagi warisan yang sudah jauh Bapak Ibu. Sudah turun ke derajat kelima itu paling repot itu. Saya pernah itu menyelesaikan sampai derajat kelima itu gimana susahnya. Sudah banyak orang yang kesana kemari itu. Itu kalau salah satu saja hilang, muncul pidananya. Kalau sudah sampai derajat kelima. Ayo Bapak Ibu, saya teruskan lagi. Jadi ahli waris perempuan itu yang pertama anak perempuan, cucu dari cicit perempuan, dan generasi bawahnya ibu, nenek. Ibu ini mendapat bagian 1/6 ketika si pewaris meninggal. Nah, lalu 1/6 bagiannya ada 4 orang yang tidak pernah terdinding dalam warisan ini. Yang pertama bapak, yang pertama suami atau istri menyamping. Menyamping itu kalau suami kita meninggal, istri meninggal, dapat. Bagaimana kalau bapaknya itu bapak sambung, bapak tiri, enggak dapat. Ini yang dapat warisan ini ibu kandung, bapak kandung. Kalau bapaknya bapak sambung itu bapak apa ya? Bapak tiri, ibu tiri itu enggak dapat. Jadi apabila di antara kita meninggal, maka ini yang pertama dapat warisan itu adalah bapak. Bapak dapat, ibu dapat, anak dapat, kita dapat. Ibu siapa? Ibu yang meninggal. Bukan ibu yang masih hidup, enggak. Jadi ibu yang meninggal ini yang dapat warisan. Kita sering menemukan Bapak Ibu.
Ada orang ribut masalah warisan. Lalu bapaknya keras. Kan aku masih hidup. Kenapa minta warisan? Loh, yang diminta itu bukan bagian bapak. Bagian ibu yang sudah meninggal itu yang kita bagi. Bagian bapak nggak diganggu. Cuma yang dibagi ini bagian ibu yang sudah meninggal. Kalau saya bicara ini Pak, saya teringat beberapa tahun yang lalu. Tapi naudzubillah ya, jangan sampai ada para jamaah atau yang mendengar ini mengalaminya. Bapaknya dan ibu, bapak dan anak berkelahi gara-gara warisan. Si bapak berkeras, aku masih hidup, kenapa kamu minta warisan? Si anak berkeras, saya tidak minta bapak, tapi saya minta bagian ibu. Tidak. Sepanjang aku masih hidup, tidak akan bergerak harta ini. Aku menjadi penguasa semuanya. Akhirnya apa? Bapak mengadukan anaknya ke polisi masalah warisan. Kan bersitu lagi ujung-ujungnya Pak. Akhirnya apa? Bapak kehilangan wibawa sebagai bapak, anak kehilangan anak. Kan jadi repot. Bapak dan anak berkelahi gara-gara soal warisan. Ini kan nggak paham soalnya ini. Sepanjang saya masih hidup, warisan ini nggak akan bergeser. Tidak ada harta warisan. Si anak bilang, tidak apa-apa, kita tuntut, gugat ke pengadilan. Ribut. Nah akhirnya apa? Anak jadi durhaka gara-gara kita. Jadi anak ini baik buruknya orang tua juga menentukan. Karena anak baik tadi semula itu mau minta bagian warisan harta ibunya. Si ayah melarang, nggak ada warisan sama si hidup. Karena anak maksa ngambil bagiannya, dia ambil bagian itu, dipaksa dikuasai dia. Lapor polisi ayahnya. Akhirnya apa? Ribut kan? Anak jadi anak tidak bagus gara-gara kita. Ini Bapak Ibu sekalian, karena ketidakngertian ini yang sering terjadi di daerah kita ini. Maka sering saya ngomong, begitu ini sudah meninggal, bagi segera. Kenapa? Jangan sampai ribut. Ini yang sering terjadi. Yang sering diributkan itu bagiannya. Sekali lagi, bahwa bagian laki-laki sudah dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Sekarang saya masuk. Barangkali Bapak sekalian ada yang mau ditanyakan soal ini? Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Ada yang nanya? Silakan Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, saya teruskan ke berbagai masalah terkait dengan ahli waris laki-laki dan perempuan. Jika seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan seluruh hak ahli waris laki-laki, maka yang dapat warisan itu cuma 3 orang. Jadi ahli warisnya yaitu suami. Tadi saya bilang ada 3 orang atau 4 lah. Itu yang tidak pernah terdinding soal warisan. Yang pertama suami, kedua ayah, ketiga ibu, keempat anak laki-laki dan perempuan. Nah sekarang persoalannya, bagaimana kalau seorang wanita meninggal dunia, meninggalkan seluruh harta, meninggalkan ahli waris laki-laki, yaitu suami,
ayah, dan anak laki-laki. Nah, lalu gimana cucu? Gimana saudara kandung? Ketika ini ahli waris punya anak, punya suami, punya ibu, saudara terdinding, tidak mendapat bagian warisan. Saudara si mati nggak dapat, nenek nggak dapat, semua nggak dapat, cuma 3 ini yang dapat. Lalu gimana kalau anak laki-lakinya ini sudah meninggal lebih dulu, punya anak lagi, maka anak ini diganti cucunya mendapat bagian warisan. Jadi ada 15 laki-laki itu sampai derajat keberapa. Nah, intinya kalau ada bapaknya, ibunya meninggal, suaminya masih ada, ayahnya masih ada anak laki-laki, maka yang lainnya tertutup itu. Yang jadi problem, bagaimana kalau si mati ini punya suami atau istri nggak punya anak, siapa ahli warisnya? Larinya ke saudaranya. Gimana dengan keponakan? Keponakan nggak dapat, tetap lari ke saudaranya. Jadi jangan dipaksakan keponakan dapat bagian warisan, karena apa? Nggak dapat dia. Dalam kasus ini, kenapa jalur utamanya anak laki-laki? Anak laki-laki baru ayah penyebutannya. Karena laki-laki itu menerima jalur asobah. Tapi kita jangan berpegang pada jalurnya saja ya. Juga kita berpegang laki-laki ini juga bebannya berat. Jangan dianggap enak jadi laki-laki itu. Kalau perempuan kan cukup enak kan, cuma 4 syarat saja itu. Tapi semua itu kan pilih, semua itu kan apa, kita nggak bisa milih, ketentuan ilahi itu ada. Kan cuma perempuan itu asal 4 syarat terpenuhi sudah aman Bapak Ibu. Apa itu? Perempuan dikatakan sholat itu kan ada 4 solehah itu. Dia dia sholat 5 waktu. Jadi ukuran perempuan paling enak sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, lalu dia puasa Ramadan. Wasauma syahroha. Wa khafidha farja, menjaga kehormatan. Waktu ada jauh-jauh taat dengan suami. Sudah jangan surga jaminannya Pak. Mau nanya Ibu? Silakan Bu. Silakan Bu. Jadi nanti tolong diluruskan Bu ya. Saudara Ibu punya menikah dengan A. Punya putra berapa Bu? 4. Meninggal beliau, nikah lagi dengan B, punya anak 5. Jadi putranya 9, dua istri itu ya. Yang disoalkan apa Ibu? Oke.
Jadi gini, saya hitungkan dulu. Jadi katakanlah tadi A Ahmad nikah dengan Fatimah. Punya putra 4. 4 ya. Siapa yang meninggal? Mamanya Ahmad. Berarti ahli warisnya itu adalah suami dan 4 orang anak. Belum, pertama kali kan itu dulu. Nah, saat itu Ahmad ini mendapat harta bagian warisan itu 1/4 dari anak-anak begini. Fatimah dengan Ahmad ini menikah punya harta 100 rupiah. Rupiah dulu ya. Dibagi 2 dulu, Bu. Separuh 50% ini milik Ahmad, 50% milik Fatimah. Sekarang siapa yang meninggal? Adalah Fatimah. Berarti warisnya Fatimah siapa? 1 orang suami dan 4 orang anak. Ketentuan dalam hukum itu, ketika suami masih hidup, punya anak, maka suami dapat 1/4 bagian dari Fatimah. Total keseluruhan itu, bagian Ahmad itu 50% dari harta bersama, ditambah 1/4. 12,5. Jadi total Ahmad dari 100 itu mendapat 62,5%. 37,5% itu jatuh ke anak-anaknya. Sekarang muncul kedua. Ahmad nikah lagi dengan C. C punya anak 4 atau 5. Harta tambahan ada nggak, Bu? Ada harta tambahan nggak? Hartanya bertambah kan nggak? Bukan. Tadi Ahmad menikah dengan si itu, bawa harta bawaan 62,5%. Nah, ini itu bagian dulu, Bu. Urutkan dulu. Ini ada aturannya. 62,5% ini baku. Jadi, ketika Ahmad meninggal ini, siapa warisnya? 1 orang istri dan 9 anak. Hartanya berapa? 62,5. Ini bagiannya. Jadi 62,5% itu 62% itu dibagi 1 orang istri dan 9 anak. Jadi berapa bagiannya? Si istri dapat 1/8 dari 62,5 tadi. Kenapa kok 1/8 kok nggak setengah? Harta bawaan. Jadi suami menikah dengan istri kedua itu bawa harta bawaan 62,5%. Jadi kalau dikalkulasikan bahwa 62 rupiah lah, 62,5 rupiah. Itu meninggal itu dibagi istrinya 1, 1/8, sisanya dibagi 9 orang anak. Kalau nggak mau bagi, ada jalan keluarnya. Silakan ibu menemui tokoh sini siapa yang bisa mendamaikan. Kalau nggak mau, itu silakan dibawa ke pengadilan untuk dibagi. Dan ingat ibu, kita ini jangan bangga menikmati harta warisan. Jangan sekali-kali bangga mendapat warisan dengan jalan nggak bagus. Kalau itu tidak mau, nggak bisa dibagi, kan ada kuasa insidentil. Silakan saja nanti yang jauh itu memberikan kuasa kepada keluarga terdekat saudaranya untuk mewakili dia menerima bagiannya. Tetap dapat, Bu. Perempuan tetap dapat. Tetap dapat. Ini tadi saya bilang, kita ini tidak pernah berpikir ketika sudah meninggal, bagi segera.
Kalaupun nggak dibagi pun mau menikah, silakan buat ini catatannya. Ini bagian ini, bagian ini. Kenapa? Supaya nggak ribut. Belum dibagi. Nah, itu kalau anaknya nggak sadar, kan masuk penipuan lagi nanti. Ada penggelapannya. Nah, ini persoalannya, Bu. Orang yang serakah warisan ini mohon maaf. Mohon maaf banget. Sampai ke anak-anaknya akan sengsara, Bu. Hati-hati. Jangan memberi makan anak dengan cara seperti itu. Apalagi tahu putra pun tahu ini harta ini nggak apa-apa kita makan aja. Iya, dapat dinikmati berbahaya. Lebih baik kita ini jangan, sekali lagi mohon maaf mungkin agak salah, jangan berebut soal warisan, mengalahlah tapi ridho. Mengalah nggak ridho sama aja itu. Mengalah tapi ridho. Apa ridho itu? Tidak mengungkit-ungkit lagi, tidak mengingat-ingat lagi itu ridho. Tapi biar aja aku ridho aja. Tapi ngomong lagi, ini dulu warisan kakekku belum dibagi. Nih. Itu nggak ridho namanya. Ridho itu ya mendiamkan. Sudahlah, biarkan aja, ikhlaskan aja sudah. Nah itu dibagi, Bu. Sepanjang itu belum dibagi, kita kasihan saudara kita yang makan harta warisan. Iya, iya, iya. Mm-mm. Nggak bisa Bapak Ibu. Sedikit saya luruskan. RT jangan suka menandatangani soal bagian warisan kalau belum jelas. Itu nanti kalau begitu ceritanya RT turut serta tidak pidananya. Pemalsuan pasal 55-nya. Lurahnya kena. Jadi pelakunya itu nanti pidananya adalah yang menjual itu. Pembelinya turut serta. Udah dijual semua hartanya, Bu. Habis sudah. Iya, iya, Pak. Tapi mohon maaf Ibu, masih hidup yang menguasai harta itu? Masih hidup? Yang menguasai harta itu, yang menjual itu? Ah, iya, iya, Bu. Iya, iya. Kuasa kan tuh gugur Pak ketika meninggal. Bukan. Jadi gini, kapan berakhirnya kuasa? Berakhirnya kuasa salah satu pihak meninggal.
Jadi umpama gini, si A berikan kuasa pada si B tentang jual menjualkan tanah. Salah satu meninggal, gugur Pak. Gugur. Bikin kuasa lagi. Jadi kita ini sering Pak, sudah meninggal masih dipaksakan kuasanya, itu gugur. Silakan Bu, itu bisa diselesaikan keluarga dulu, jangan sampai nanti berakibat cukup panjang ceritanya. Makanya saya bilang tadi, sebaiknya Bapak Ibu, kalau sudah kita meninggal, istri meninggal, itu tolong dibagi segera, walaupun pembagiannya masih belum, tapi sudah dibuat ada penetapannya. Apa tujuannya? Supaya tidak terjadi kayak tadi itu. Nah, selama ini kan enggak. Kita ini mengabaikan itu dan berakibatnya keretakan keluarga terjadi di mana-mana. Gara-gara apa? Warisan. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah masuk Isya dan insya Allah nanti kita akan sambung ke depan minggu depan. Mudah-mudahan saja dengan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita untuk menghindari berbagai muncul keretakan keluarga gara-gara warisan. Amin amin a'udzubillahi minasyaitonir rajim.